Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah sore hari ini? Alhamdulillah, jumpa lagi di Ramadan. Sore hari ini ya kita berkisah mengenai cerita tentang para sahabat Nabi. Semoga Ramadan semakin berkah bersama LHI Berkisah. Baik, soleh-solehah yang ada di rumah, kali ini kita akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi. Siapakah dia? Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini namanya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan, yang kemudian kita kenal sebagai Abu Dzar Al-Ghifari, atau bisa juga disebut sebagai Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau ini berasal dari suatu daerah yang sangat jauh, tentunya dari Mekah. Nama daerah tersebut adalah Al-Ghifar. Nah, Al-Ghifar ini adalah daerah yang cukup bisa dikatakan daerah pedalaman. Di sana banyak sekali perompak atau perampok yang setiap hari pekerjaannya adalah tentu saja mengambil harta dari orang-orang yang datang ke sana. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini dia adalah berasal dari keluarga salah satu perampok yang ada di Al-Ghifar. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini karena didikan dari keluarganya yang penyamun, perampok atau perompak, maka setiap hari dia diajarkan dengan bagaimana cara mengambil harta rampasan dari orang-orang yang lewat di daerah Al-Ghifar tersebut. Akan tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tetap diberikan hati yang baik, hati yang bersih, sehingga itu membawa Abu Dzar Al-Ghifari untuk menuju pada pertaubatan. Sore-sore yang ada di rumah, ternyata kabar bahwa adanya seorang nabi di Mekah itu sudah sampai di suku Ghifar ya, tempat di mana Abu Dzar Al-Ghifari itu tinggal. Nah, berita itu kemudian membawa Abu Dzar Al-Ghifari untuk pergi menemui Rasulullah secara langsung di kota Mekah. Dengan bekal seadanya, dia taruh di atas onta dan dia melakukan perjalanan yang sangat jauh menuju kota Mekah. Dia mewujudkan niatnya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan seperti apa yang dia sangkakan, dia bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung. Walaupun pada waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari kedatangannya ke kota Mekah itu menyamar sebagai musafir atau menyamar sebagai pedagang pada waktu itu. Karena pada waktu itu kondisi di kota Mekah itu masih sangat membenci dengan keberadaan Rasulullah. Sehingga pada waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari itu menyamar sebagai seorang musafir dan dia pergi ke kota Mekah. Nah, sampainya di kota Mekah, dia menemui Rasulullah SAW. Kemudian di dekat Ka'bah, Abu Dzar Al-Ghifari menemui Rasulullah yang sedang duduk di sebelah Ka'bah. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari menanyakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai kisana satu bangsa." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, ada apa?" "Baik, coba terangkan mengenai syair yang engkau gubah."
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini bukanlah syair, ini adalah Al-Quranul Karim, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah diubah dan sudah tidak usah dirubah-rubah lagi. Ini adalah langsung dari yang sang pemberi wahyu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selang beberapa waktu, Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan keislamannya dengan bersahadat langsung di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, kemudian Abu Dzar mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lantas apa yang harus aku lakukan setelah aku berislam? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah kamu ke Al-Ghifar, kemudian ajaklah sahabat-sahabatmu untuk masuk Islam. Nah, kemudian hari demi hari berganti, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini selalu mengikuti Rasulullah dalam setiap peperangan Rasulullah. Di antaranya adalah salah satu perang, yakni perang Tabuk. Pada waktu itu ketika perang Tabuk, pasukan kaum muslimin harus berjalan sangat jauh untuk menuju peperangan dan bahkan ditempuh berhari-hari. Nah, waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari kepengen tidak terlambat atau tidak absen dari perang Tabuk itu. Maka dia kemudian bersiap-siap dengan keledainya, segala persiapan ditaruhnya di keledainya. Waktu itu keledainya sangat kecil ya. Kemudian pergilah dia ke perang Tabuk. Nah, waktu itu ketika kaum muslimin sudah sampai, Rasulullah SAW menanyakan kepada salah satu sahabat, ya sahabat, di manakah Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Rasulullah, kami tidak menemui Abu Dzar Al-Ghifari. Tadi dia terlihat sudah berangkat, tapi belum terlihat. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, tenang, aku mengerti bahwa Abu Dzar Al-Ghifari akan segera datang. Dan selang beberapa saat kemudian, kaum muslimin beserta Rasulullah menemui ada sosok yang jalan dari jauh menggunakan keledainya yang tergopoh-gopoh, dan terang saja dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian kita ingat apa yang dikatakan Rasulullah saat itu, dan ini yang menjadi hikmah yang kita ambil sampai saat ini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kun Abu Dzar, dialah Abu Dzar. Dia datang dengan sendiri, dan nanti dia mati dengan sendiri, dan nanti dia akan dibangkitkan dengan sendiri juga. Nah, solihah, itu ya peristiwa perang Tabuk yang mengingatkan kita kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang selalu semangat untuk mengikuti setiap peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengenal sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari ini dalam membela kaum papa atau membela kaum miskin. Nah, waktu itu ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, banyak para sahabat yang waktu itu bergelimpangan harta, dan mau tidak mau berapa hartanya hanya disimpan oleh para sahabat. Nah, waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari kemudian angkat bicara, kemudian menasihati dengan para sahabat bahwa tidak sepantasnya lah kita sebagai seorang umat muslim
ketika kita memiliki harta yang berlebih, kemudian kita hanya menyimpannya atau menimbunnya di rumah saja. Banyak saudara-saudara kita yang miskin, yang masih membutuhkan harta-harta kita untuk dibagikan kepada mereka. Jadi waktu itu bahkan Abu Dzar Al-Ghifari pernah diuji oleh pemimpin pada waktu itu, diberikanlah 100 dinar kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan nanti akan diambil kembali 100 dinar itu dan akan dikatakan bahwa itu sesungguhnya bukan buat dia. Akan tapi ketika harta itu akan diambil, ternyata oleh Abu Dzar Al-Ghifari harta tersebut sudah dibagikan kepada kaum muslimin yang miskin, yang membutuhkan dan masih dalam kekurangan. Nah, waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari sangat getol sekali dalam memberikan kritikan kepada para penguasa yang bergelimpangan harta, akan tapi sebagian hartanya tidak untuk saudara-saudara yang lain, akan tapi hanya ditimbun di rumah. Dan bahkan seruan-seruan dari Abu Dzar Al-Ghifari ini menyebar ke segala arah penjuru dimanapun, dan di bawah naungan Abu Dzar Al-Ghifari ini kaum miskin, kaum duafa, kaum kekurangan itu semuanya dibela oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, termasuk di sana ada Abu Dzar Al-Ghifari juga. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kelak nanti akan ada salah satu di antara kalian yang akan meninggal di gurun pasir dengan sendiri. Tidak ada orang, tidak ada sahabat ketika dia meninggal. Akan tetapi nanti akan ada serombongan kaum muslimin yang akan menemui jasadnya dan mengetahui bahwa dia adalah di antara kalian. Nah, solihah, selanjutnya di akhir hayat Abu Dzar Al-Ghifari, bersama keluarganya Abu Dzar Al-Ghifari berada di sebuah pengasingan di sebuah daerah namanya Al-Rabadah. Di situ Abu Dzar Al-Ghifari menikmati kehidupan terakhirnya bersama keluarganya, dan pada akhirnya anak-anaknya juga meninggal, dan tinggal istri bersama satu anaknya yang masih menemani Abu Dzar Al-Ghifari ketika di gurun pasir Al-Rabadah pada waktu itu. Nah, waktu itu musimnya adalah musim panas ya, musim bisa dikatakan musim paceklik, sehingga waktu itu untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari makanan itu sangat susah sekali. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari berakhir hayatnya di gurun pasir tersebut. Dan suatu ketika rombongan dari sahabat yang ternyata sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada rombongan yang menemukan jasad Abu Dzar Al-Ghifari. Dan terang saja di sini ada rombongan Abdullah bin Mas'ud yang sedang melintas di daerah tersebut. Rombongan Abdullah bin Mas'ud menemukan ada sesosok yang terbujur di gurun pasir, dan ada satu orang ibu dan satu orang anak yang menangis di sebelah jasad tersebut. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud mendekati dan berupaya melihat ke sesosok seorang tersebut, dan didapatinya sesosok tersebut adalah Abu Dzar Al-Ghifari.
Dan Abdullah bin Mas'ud kemudian berlinang air matanya karena melihat sahabatnya yang, karena pada waktu itu ketika di zaman Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari dan Abdullah bin Mas'ud itu bisa dikatakan dua orang yang mereka adalah menjadi pensanad hadis dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya jasad Abu Dzar Al-Ghifari kemudian dimakamkan oleh rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut, dan akhirnya jasad dari Abu Dzar Al-Ghifari berhasil dimakamkan. Sholih-sholihah yang ada di rumah, melihat dari perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari tadi kita bisa memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapakah yang benar? Dialah Abu Dzar. Siapalah yang lurus? Dialah Abu Dzar. Siapalah yang jujur? Dialah Abu Dzar. Nah, kita belajar dari Abu Dzar tentang keteguhan, bagaimana dia bersikap, dan kita juga bisa melihat dari Abu Dzar ini tentang bagaimana dia membela kaum miskin dan mengkritik penguasa ketika memiliki harta yang berlimpah, maka hendaklah sebagian harta yang dimiliki itu harus dibagikan kepada kaum miskin, kaum papa yang membutuhkan. Berikutnya kita juga belajar dari keteguhan dari Abu Dzar yang senantiasa untuk selalu ikut terlibat dalam setiap kegiatan kaum muslimin, setiap kegiatan Rasulullah pada waktu itu berdakwah tentang Islam. Dan kita lihat bahwa setiap peperangan yang dilalui oleh Rasulullah, Abu Dzar selalu hadir di sana. Dan yang terakhir, kita bisa belajar dari Abu Dzar tentang kesederhanaan hidup. Bagaimana hidup itu adalah apa yang akan kita makan, maka itu yang kita miliki. Berarti ketika kita memiliki harta, haruslah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita memiliki harta yang berlebihan, hendaklah kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, begitulah cerita dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, atau sering kita sebut Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.